إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خص عباده بخير كتاب أنزل وأكرمهم بخير نبي أرسل وجعلهم بالإسلام خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وأتم عليهم النعمة بأعظم دين شارعه الله لعباده الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أدى الأمانة ونصاح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتراكهم على ملة الحنيفة السمحات وعلى الطريقة الواضحة الغراء وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hiruk-pikuknya kehidupan nyata, Jumat demi Jumat telah berlalu. Hari ini kita adalah hari Jumat. Minggu depan bertemu lagi dengan hari Jumat. Dan begitulah bergulirnya waktu. Aktivitas demi aktivitas kita jalani. Kegiatan demi kegiatan kita lakukan dengan penuh dengan keikhlasan. Namun demikian juga kekhilafan, kesalahan yang kemudian menjadi dosa yang terkumpul dari butiran-butiran yang kemudian mengumpal menjadi kemaksiatan besar yang bahkan berkarat. Jumat demi Jumat telah berlalu. Seiring itu juga khatib menyeru dan mengajak, mengingatkan dan menyirami sejenak hati yang penuh ketundukan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan kesadaran kemudian hati ini muncul dengan tekad menjadi hamba Allah yang taat beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun kadangkala dengan rutinitas yang kembali mengisi hari-hari kita, kesadaran itu kembali tumpul bahkan luntur. Oleh sebab itulah melalui mimbar Jumat ini, mari kita kembali berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbarui kembali komitmen kita kepada Allah yang seiring kita ulang-ulang namun jarang diserapi, yang sering kita ucapkan tapi kita tidak pernah mengimplementasikan dalam kehidupan, yang selalu kita ucapkan dalam sholat kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama adalah nasihat bagi kita, sehingga agama adalah acuan dan jalan hidup yang akan membawa keselamatan bagi kita, sehingga agama merupakan jalan yang mudah untuk dijalankan oleh hamba-hambanya dan bukan sesuatu yang menyulitkan. Islam yang berarti selamat atau jalan yang membawa keselamatan, yaitu agama yang memberikan rambu-rambu dalam kehidupan dan keselamatan di akhirat, karena agama menjadikan kehidupan dunia ini sebagai jalan untuk menggapai ridho Allah dan mempersiapkan kehidupan setelah di alam dunia ini. Islam mencakup pada 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlakul karimah. Untuk menjaga semua itu, maka agama mengajarkan kepada kita untuk menjaga unsur-unsur syariah, unsur-unsur akidah, dan mempraktikkan akhlakul karimah di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Adapun syariat dari syara'iyah, ada 3 hal. Yang pertama, meniadakan kesulitan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ja'ala 'alaikum min dini min kharaj." Dan tidaklah Allah jadikan agama sesuatu yang menyulitkan. Agama adalah mudah, dan Allah tidak menginginkan kesulitan di antara kita. Ma yuridullahu ay yaj'ala 'alaikum min dini min kharaj. Allah tidak menginginkan apa yang dijadikan kepada kalian, artinya syariat, ajaran agama adalah sesuatu yang menyulitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama sebagai pedoman yang ajarannya di dalam agama itu sebagai acuan dan jalan hidup seseorang untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuatu yang ia mampu untuk menjalaninya. Begitulah penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada hambanya kecuali apa yang dia mampu lakukan. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa Allah menjadikan agama sesuatu yang memudahkan dan merupakan jalan yang lurus? Karena Allah sadar bahwa apa yang Allah ciptakan adalah hal yang telah Allah berikan porsi yang ideal, dan termasuk diciptakannya manusia sebagai makhluk sosial. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Allah menginginkan keringanan kepada kalian dari ajaran agama, dan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah. Begitulah indahnya agama ini jika kita jalani dengan tulus dan ikhlas. Agama adalah sesuatu yang mudah, namun tidak boleh dipermudah, melainkan agama harus dijalankan sesuai dengan kemudahan dalam ajarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
yasirru wa la tu'assiru. Permudahlah dan jangan kamu buat sulit. Karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kesulitan di dalam agama. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang kedua adalah bahwa ajaran agama merupakan sesuatu yang dibebankan kepada umat Nabi Muhammad yang memiliki syariah yang berbeda dengan ajaran syariah para nabi sebelumnya. Maka ajaran agama ditetapkan dengan prinsip yang mudah sehingga Allah memberikan keringanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Janganlah engkau bertanya sesuatu yang jika anda tanyakan justru akan menyulitkanmu. Allah senantiasa memberikan keringanan dalam beragama, seperti halnya perintah solat yang pada awalnya menjadi 50 kali pada saat Isra dan Mi'raj, hingga kemudian Allah memberikan menjadi 5 waktu, dan sampai hari ini kita bersama-sama selalu menjalankan perintah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongannya kepada kita untuk menjalankan syariah-syariah agama sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa dan mendapatkan ridhonya, dan kita kembali menghadap Allah dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.